Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan sebuah kitab yang fenomenal, kitab yang diterima oleh umat dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, kitab yang ditulis oleh ulama besar Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab yang namanya sesuai dengan hakikatnya Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Ada betapa banyak orang-orang soleh itu menikmati apa yang disuguhkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan betapa banyak orang-orang fasik itu menjadi orang soleh dengan taufik Allah Subhanahu wa taala melalui kitab ini. Oleh karena itu bersyukurlah kita ketika kita bisa bersama dengan kitab yang satu ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi dan kembali bersama bab birrul walidain dan silaturahim, dan kita masuk ke hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, hadis ke-331. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan, wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau, anna rajulan qala ya Rasulullah, seseorang menyampaikan, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah, tolong beritahu aku amalan yang akan masukkan aku ke surga, wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadalah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan apapun, wa tuqimus shalah, dan tegakkan salat, wa tu'tiz zakah, dan berikan atau tunaikan zakat, wa tasilur rahim, dan sambunglah tali silaturahim. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa kita akan berkenalan dengan perawi hadis ini dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Beliau tidak lain tidak bukan salah satu nama besar Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an. Nama asli beliau adalah Khalid bin Zaid bin Najjar Al-Khazraji. Khalid bin Zaid bin Najjar Al-Khazraji. Beliau ikut dalam Bayat Aqabah. Jadi ikut pada Bayat Aqabah dan ikut di Badar, di Ghazwah Badar, perang Badar. Dan beliau mengikuti seluruh perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau punya keistimewaan yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal atau menginap dan tinggal di rumah beliau ketika rumah-rumah Rasulullah SAW dibangun dan Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi itu dibangun. Jadi ketika Masjid Nabawi dibangun dan rumah-rumah Rasulullah SAW dibangun, Nabi SAW menginap dan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Allahu Akbar. Dan itu luar biasa. Dan salah satu hal yang menarik, hadirin sekalian Allah muliakan, ketika
ketika Nabi SAW menginap di rumah beliau, Nabi SAW itu di bawah, beliau di lantai atas, diriwayatkan. Lalu beliau berpikir, coba renungkan bagaimana para sahabat berpikir. Kata beliau, namshi fawqa ra'si Rasulillah SAW. Ini kita di atas ini, kalau kita jalan berarti kita lagi jalan di lantai atas, di atas kepala Rasulullah SAW. Gimana nih adab kita nih? Akhirnya pindah. Lalu Nabi SAW mengetahui, lalu bertukar tempat. Fatahawala Nabi SAW fil ulu wa Abu Ayyub fi sufal. Nabi SAW di atas dan Abu Ayyub di bawah. Allahu Akbar. Lihat bagaimana adab ya hadirin. Sampai mereka tuh nggak ngerti gitu loh hal-hal detail seperti itu. Dan bagaimana mereka memuliakan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan beliau, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mempersaudarakan Abu Ayyub dengan siapa? Ada yang tahu nggak? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, anak muda, tokoh muda kota Makkah yang meninggalkan kekayaan dan keluarga yang mapan, keluarga yang kaya demi la ilaha illallah, demi iman, demi tauhid, dan dipersaudarakan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ketika Nabi SAW sedang sa'i di Safa Marwah, itu beliau bareng dengan Abu Ayyub, dan juga Nabi SAW mendoakan Abu Ayyub, nazallahu anka ma taqra, semoga Allah menghilangkan apa yang kau nggak suka wahai Abu Ayyub. Itu salah satu doa Nabi SAW, sebagaimana termaktub dalam Majma' al-Zawaid oleh Al-Haythami. Semoga Allah menghilangkan dan mencabut apa yang kau tidak sukai. Dan ada sebuah statement yang jelas ketika hadithatul ifki, hadirin, ketika hadithatul ifki. Ada yang tahu hadithatul ifki tentang apa? Tentang di fitnahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Aisyah difitnah melakukan hal yang tidak pantas dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu tuduhan yang sangat keji, dan itu menyerang Rasulullah SAW sebagai suami. Jadi bukan hanya memfitnah Aisyah, tapi tembakan utamanya adalah Rasulullah SAW sebagai suami. Jadi Aisyah dituduh berzina. Ketika Aisyah dituduh berzina, itu istrinya Abu Ayyub itu mengangkat isu ini ke suaminya. Biasa ibu-ibu kan suka gitu cerita, ada cerita ini nih gitu. Kata istrinya Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, wahai suamiku Abu Ayyub, ama tasma' ma yaqulun nas fi Aisyah. Sudahkah, udah dengar belum apa yang dibicarakan oleh sebagian orang tentang Aisyah? Ini ada berita tentang Aisyah, kata istrinya Abu Ayyub. Bahwa Aisyah dikatakan berzina atau melakukan hal yang nggak pantas. Apa kata Abu Ayyub? Apa kata suaminya Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala? Faqala laha na'am. Ya, saya sudah dengar. Dan di detik itu juga apa kata Abu Ayyub? Wa dzalika kadzib. Itu bohong semuanya. Itu bohong, itu fitnah kepada Aisyah. Lalu dibalikin sama Abu Ayyub ke istrinya. Akunti fa'ilata dzalika ya Umma Ayyub. Akunti fa'ilata dzalik ya Umma Ayyub. Saya mau tanya sama engkau, wahai istriku, apakah engkau berani melakukan hal seperti itu? Gitu. Jadi kalau kamu di posisi Aisyah, kira-kira kamu melakukan itu enggak? Kalau kamu di posisi Aisyah, ketinggalan, lalu ditemukan,
Lalu akhirnya pulang bersama Safwan berdua karena nggak ada siapa-siapa. Dan memang ditemukan oleh Safwan. Kira-kira kamu melakukan sesuatu hal negatif nggak sama Safwan? Kira-kira kamu mengkhianati aku nggak? Gitu lah. Walaupun nggak ada siapapun, hanya kamu sama laki-laki aja, tapi terpaksa, nggak ada siapa-siapa. Kamu ada di posisi itu, kamu terpaksa, kamu harus pulang kota Madinah karena pulang sendirian lebih bahaya. Dan memang kondisinya demikian. Kira-kira kamu mengkhianati aku nggak? Kira-kira kamu merusak kehormatan kamu apa tidak? Kira-kira kamu bermaksiat di hadapan Allah apa enggak? Allah Maha melihat tuh. Kira-kira kamu lakukan itu enggak, Ummu Ayyub? Sang suami bicara ke istrinya dengan bahasa yang cukup tajam. Akunti fa'ilata dzalika ya Ummu Ayyub. Kalau kamu di posisi Aisyah, kamu lakukan itu tidak? Kamu zina apa tidak? Kamu melakukan hal senonoh apa tidak? Kamu mengkhianati aku apa tidak? Kamu bermaksiat kepada Allah sedangkan Allah melihat kamu apa tidak? Apa kata Ummu Ayyub? La. Wallahi ma kuntu la af'aluh. Enggak, demi Allah aku enggak akan lakukan itu. Kalau aku berhadapan dengan seorang laki-laki, walaupun enggak ada siapapun, aku enggak akan lakukan. Demi Allah enggak akan. Aku enggak akan mengkhianati kamu, kata Ummu Ayyub. Aku nggak akan mengkhianati suamiku dan aku nggak akan bermaksiat di hadapan Allah sedangkan Allah Maha melihat. Apa kata Abu Ayyub? Simple banget. Fa'aisyatu wallahi khairun minki. Demi Allah, Aisyah lebih baik daripada kamu, Ummu Ayyub. Aisyah lebih bertakwa daripada kamu. Aisyah lebih solehah daripada kamu. Tanpa mengurangi rasa hormat. Kamu tuh istri aku, tapi suaminya Aisyah lebih baik daripada suamimu, dan Aisyah lebih baik daripada Aisyah lebih baik daripada kamu. Selesai, simpel aja. Kalau kamu nggak mungkin lakukan itu, mana mungkin Aisyah melakukan itu? Luar biasa para sahabat radhiyallahu anhum, yang setianya dengan Rasulullah SAW dan keluarga Rasulullah SAW. Dan mereka mengerti hak orang-orang soleh, hak ahli ilmu. Aisyah ulama, bukan hanya istri Nabi SAW, beliau ulama. Beliau perawi hadis Nabi SAW. Dan lihat bagaimana mereka ketika menilai orang, mereka ngelihat diri mereka sendiri gitu. Gitu. Saya itu nggak sebaik dia, kalau saya aja nggak mungkin lakukan itu, gimana dia? Gitu. Kadang-kadang kita lupa gitu. Kita dengar ada saudara kita diomongin orang, langsung masuk, langsung nyamber, langsung percaya. Gitu. Sedangkan kita lupa bercermin, kita ini siapa? Kita nggak sebaik dia misalnya. Kalau kita mengklaim lebih baik kepada dia, kita sombong misalnya. Lebih parah lagi. Atau sama-sama parah. Anda mengklaim lebih baik kepada orang lain, Anda ngeremehin orang lain. Makanya kata para ulama kan, seorang mukmin, orang yang zuhud, orang yang tawadu, adalah orang yang ketika melihat saudaranya, dia merasa saudaranya itu lebih baik daripada dia. Jadi ini kaidah besar. Yang pertama, bagaimana para sahabat itu setia dan loyal dengan Rasulullah SAW, dengan keluarga Rasulullah SAW, dengan istri-istri Rasulullah SAW. Lalu mereka mengerti hak orang-orang soleh, mereka mengerti hak ahli ilmu, hak ulama, dan bagaimana mereka berpikir gitu. Ini kita diajarkan bagaimana seni melihat. Kamu lakukan itu nggak di posisi Aisyah? Ya enggak lah. Masa aku mengkhianati kamu? Masa aku bermaksud sedangkan aku yakin Allah Maha melihat aku? Oke, Aisyah lebih baik daripada kamu. Simple. Aisyah lebih baik daripada kamu. Aisyah lebih baik daripada kamu. Udah, diam udah. Jangan bicara apapun.
Itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita renungkan. Itu yang perlu kita resapi bersama-sama, hadirin Allah muliakan. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW bersikap di kondisi sedang fitnah. Dan hadirin Allah muliakan, komunikasi antara suami istri ini itu membuat Allah menurunkan sebuah ayat, surat An-Nur ayat 12. An-Nur ayat 12. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula idh sami'tumuh dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin." Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin. Mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong tersebut, fitnah terhadap Aisyah, orang-orang mukmin dan mukmin, orang-orang beriman, baik laki-laki maupun wanita, tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan berkata ini adalah sebuah kebohongan yang sangat nyata. Ini adalah kebohongan yang sangat nyata, hadirin sekalian. Ayat ini turun dan korelasinya dengan ucapan Abu Ayyub dan istri beliau. Paham maksud ayat ini tidak? Jadi Allah mengatakan, kalau kalian saja atau Allah mengatakan, mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu orang-orang beriman, baik laki-laki maupun wanita, tidak bersangka baik kepada diri mereka sendiri. Atau kalau bahasa laula tuhallan gitu, hendaklah ketika kalian mendengar berita itu, orang-orang beriman, baik laki-laki maupun wanita, itu berpikir positif tentang diri mereka sendiri. Artinya kita nggak mungkin lakukan itu. Kita nggak mungkin lakukan itu. Kita takut sama Allah. Kita nggak akan mengkhianati suami-suami kita. Atau kita nggak akan berzina. Maka apa? Maka katakanlah ini adalah kebohongan terhadap Aisyah. Karena Aisyah lebih baik daripada mereka. Kalau mereka aja nggak mungkin lakukan itu, apalagi Aisyah. Maka beradablah dengan orang yang lebih soleh dari Anda. Beradablah dengan orang yang lebih bertakwa daripada Anda. Beradablah dengan sosok yang merupakan istri Rasulullah SAW. Kalau kalian aja ketika kalian mengatakan kita nggak mungkin lakukan zina, kita nggak mungkin berkhianat, kita enggak lah. Kita takut sama Allah. Iman kita akan mencegah kita melakukan itu. Kalau kalian aja demikian, apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya kata Ibnu Katsir kan ini, nah Allah sedang mengajarkan adab kepada orang-orang beriman dalam menyikapi fitnah seterusnya kepada Rasulullah SAW atau kepada istri-istri Rasulullah SAW atau secara umum lebih luas lagi, walaupun berbeda hak tentu saja.
Nggak mungkin disamakan dengan Nabi SAW dan keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Tapi ketika kita dengar ada ini tentang orang yang lebih bertakwa dari kita, lebih soleh daripada kita, lebih berilmu daripada kita. Oke, kalau itu Anda di posisi, kira-kira Anda lakukan itu enggak? Ya enggak lah. Ya udah. Dia lebih senior daripada Anda, dia lebih soleh daripada Anda, dia lebih bertakwa, Anda jaga lisan Anda, jaga adab Anda tentang dia. Itu poin. Tapi kan namanya manusia bisa khilaf. Ya sama, Anda kan juga bisa khilaf juga. Anda jaga klarifikasi diri Anda. Dan kalau terjadi urusan dia dengan Rabbul Alamin, bukan urusan Anda. Tapi sikap Anda dulu di awal, Anda bela nggak saudara-saudara Anda gitu. Dan mengatakan hadza ifkun mubin, ini bohong, kebohongan nyata. Itu, ini Abu Ayyub dengan istri beliau. Ditanya istrinya, kira-kira kamu melakukan itu enggak? Ya enggak lah. Aisyah lebih baik daripada kamu. Aisyah lebih baik daripada kamu. Radhiyallahu ta'ala anha. Ini hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Itulah Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu. Sangat tegas, nggak mikir-mikir, bisa jadi yang nggak langsung tegas. Dan lihat bagaimana cara berpikir ilmiah, cara berpikirnya orang bertakwa. Kamu di posisi beliau gimana? Nggak mungkin. Beliau lebih baik kepada kamu. Beliau lebih baik daripada kamu. Jadi itu kebohongan yang nyata. Hadirin Allah muliakan, dan menariknya lagi tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ketika beliau ke Basrah, beliau itu nginap di Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Abdullah bin Abbas menjamu beliau luar biasa. Bahkan disiapkan rumah yang oke gitu. Dan benarnya apa yang diucapkan Abdullah bin Abbas. Lihat kata Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan Abdullah bin Abbas mengatakan, la asna'anna bika kama sana'ta bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan melakukan, jadi untuk engkau, kata Abdullah, aku akan melakukan apa yang kau telah lakukan untuk Rasulullah SAW. Gitu. Jadi sebagaimana engkau totalitas dengan Rasulullah SAW, aku akan lakukan yang sama dengan engkau. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya, hutang kamu berapa sih? Waktu itu beliau punya hutang. Kata beliau, isyruna alfan, 20.000. Lalu dikasih 40.000 sama Abdullah bin Abbas. Dan dikasih 20 hamba sa'aya. Lalu dikatakan, laka ma fil baiti kulli. Seluruh yang ada di rumah ini itu untuk kamu. Untuk kamu. Untuk engkau. Karena sekali lagi Abu Ayyub menjamu Rasulullah SAW gitu, dan memuliakan Rasulullah SAW. Dari awal Nabi SAW berada atau tiba di kota Madinah sampai demikian, sampai kita kayaknya berjalan di atas kepala Nabi SAW. Kita mikir gitu nggak sih? Maka begitu sampai Basrah, Abdullah bin Abbas mengatakan, aku akan menyikapimu sebagaimana kamu menyikapi Nabi SAW. Aku akan layani, aku akan berikan, aku akan totalitas sama engkau. Lihat bagaimana mereka loyal dengan Rasulullah SAW. Memuliakan, bukan hanya mengikuti, memuliakan Rasulullah SAW. Sampai-sampai orang yang memuliakan Nabi SAW, maka aku akan muliakan dia. Orang yang memuliakan Nabi SAW, maka aku akan memuliakan dia. Pertanyaannya, bagaimana kita? Benarkah kita umat Nabi SAW?
Sudahkah kita berpikir demikian? Sudahkah kita berpikir orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka aku harus hormati orang kayak begitu? Orang yang mendakwakan sunnah Nabi SAW, maka aku akan hormati sosok seperti itu. Orang yang hidupnya mendakwakan sunnah Nabi SAW, aku harus menghormati orang seperti itu. Karena hidupnya untuk sunnah Nabi SAW. Orang yang aku tahu banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, aku harus hormati orang seperti itu. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Aku akan lakukan apa yang kau lakukan untuk Rasulullah SAW. Itu cinta kepada Rasulullah SAW. Dan itu kan salah satu bentuk memuliakan. Makanya salah satu birrul walidain, salah satu ajaran Rasulullah SAW dalam berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua telah wafat apa? Kita jaga hubungan dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Artinya kita memuliakan orang yang baik sama orang tua kita. Kita jaga hubungan dengan orang yang baik dengan orang tua kita, itu salah satu bentuk birrul walidain. Nah ini begitu juga Abdullah bin Abbas. Orang yang baik dengan Nabi SAW, beliau baiki secara ekstra. Itu berarti cinta kepada Nabi SAW. Maka coba kita evaluasi diri kita. Apakah benar-benar kita cinta kepada Nabi SAW, atau ini tentang diri kita pribadi aja? Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi SAW, maka kita akan menghormati dan memuliakan orang yang mendedikasikan waktu, umur, tenaga, energinya untuk sunnah Nabi SAW, untuk hadits Nabi SAW, untuk ajaran Rasulullah SAW, untuk pola Rasulullah SAW. Itu poin. Itu baru cinta kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan pada saat di masa Ali bin Abi Thalib, Ali mengamanati kota Madinah untuk dijaga oleh Abu Ayyub ketika beliau pergi ke Irak, dan beliau bersama Ali bin Abi Thalib ketika berhadapan dengan Khawarij. Khawarij adalah ekstremis yang mengkafirkan, yang mudah mengkafirkan umat Islam, yang mengkafirkan umat Islam karena dosa besar. Dan Abu Ayyub adalah orang yang sangat berani, sangat sabar, sangat bertakwa, dan suka berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau ikut dalam upaya membuka Konstantinia atau Konstantinopel di zaman Yazid. Dan hadirin Allah muliakan, dan ada wasiat ketika beliau sudah pada saat sakit. Kata beliau, ana mitu fahmiluni, kalau aku wafat tetap bawa jasadku. Fa idza sadaftumul adu fadfanuni tahta aqdamikum, dan kalau kalian berhadapan dengan musuh, maka kuburlah aku di tanah tersebut, di atas kaki, di bawah kaki kalian. Dan diriwayatkan kubur beliau di Konstantinopel. Allah Ta'ala misal. Dia meriwayatkan 155 hadis dari Nabi SAW, dan beliau wafat di tahun 52 Hijriyah dan disalatkan oleh Yazid bin Muawiyah. Itu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa meneladani beliau
radhiyallahu ta'ala bagaimana memuliakan Rasulullah SAW, bagaimana memberikan harta ke Rasulullah SAW, memberikan rumah untuk Nabi SAW, dan bukan hanya memberikan rumahnya, tapi memuliakan Nabi SAW. Dan akhirnya Allah muliakan beliau, rumah beliau lah yang dipilih oleh Nabi SAW karena keikhlasan beliau. Dan lihat bagaimana beliau dimuliakan oleh sahabat yang lain seperti Abdullah bin Abbas karena memuliakan Rasulullah SAW. Al-jaza' min jinsil amal, balasan balasan dari jenis perbuatan. Balasan memuliakan Rasulullah SAW maka akan dimuliakan. Balasan memuliakan sunnah Rasulullah SAW maka Allah akan perintahkan orang beriman untuk memuliakan dia. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.